saya, itu kita bisa lebih mendasar lagi ya. Makanya gabung di Hore Digital ini. Oke, sebentar ya. Saya soalnya laptopnya baru diupdate. Oke. Sebelumnya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, sebelumnya selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini, perkenalkan dulu ya, nama kakak Abdul Ramadan atau kalian bisa panggil Dadan ya. Nanti kita akan on kamera karena pertemuan di awal ya. Di sini ada sekitar tadi ada 8 ya kalau nggak salah. Boleh kenalan dulu deh sambil kita nunggu ini dari mana asalnya biar nanti kalau sama kakak sharing-sharing biar lebih dekat lagi gitu kan karena kita di Zoom ini ya walaupun di Zoom insya Allah kita akan terus menerus sampai kalian ke perguruan tinggi negeri. Silakan untuk orang pertama siapa nih? Ada Agnes, silakan perkenalkan diri ya. Silakan Agnes atau Faiza, Ima, Laudina, Rema. Soalnya di saya itu harus ada interaksi ya, namanya sosiologi, ilmu tentang masyarakat. Silakan Agnes. Dari mana asalnya? SMA mana? Halo. Itu lewat chat, Kak. Pada Oh, lewat lihat chat. TV. Oke. Pada nggak berani on mic semua. Saya kelas 12 dari Medan. Wah, dari Medan. Medan SMA N5 Medan. Oke, siapa lagi? Silakan di chat. Sambil nunggu ya. Ada lagi selain Agnes? Rema, coba. Ya, ya Allah ini laptopnya. Silakan Rema. Atau dari ini apa namanya lihat Audinda juga ada berapa orang lagi Pak? Tadi katanya ada 20 orang ya Kak. Sekarang udah berkurang lagi. Oke, sebentar ya. Live teaching. Oke. Kodenya sekali lagi. Oke, sudah dimulai. Oke, untuk B nanti. Oke. Ini dari seluruh Indonesia ya Kak? Ya, Kak, umum, Kak. Karena kan online, jadi kita langsung nasional, Kak. Oke, siap nih. Semakin semangat nih saya kalau dari nasional ya. Oke, kita mulai nih kita. Oke. Ya, kalau oke. Sebentar tunggu. Ada aja ya nih. Tadi padahal sudah disiapin. Oke. Hari ini kita akan ngebahas tentang sosiologi di UTBK ya. Jadi kalian sudah kelas 12 harus mempersiapkan apa-apa yang harus kalian siapkan nantinya agar kalian bisa menuju perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Oke, sebentar. Hari ini kita akan ngebahas tentang dasar-dasar dari sosiologi. Nah, ini kelas 10. Jika ingin ditanyakan, silahkan ya. Saya suka sama yang sudah berinteraksi, ya, karena namanya sosiologi. Jadi kalian harus tahu apa-apa yang ada di dalam sosiologi itu. Sebentar. Nah, ini. Oke, sip. Alhamdulillah. Mohon maaf sekali lagi. Sudah menjadi host ya. Oke. Sudah di recorder ya, Kak? Oke, siap. Saya pakai on kamera ya. Oke. Oke. Oke, sudah ada ininya, filenya? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, sebentar.
Oke, hari ini kita akan ngebahas terlebih dahulu materi. Jadi di dalam sistem saya di Hore Digital ini, jadi alhamdulillah saya diamanahkan oleh Kak Al Ihsan ya untuk mengajar teman-teman semuanya gitu di persiapan di UTBK. Gitu. Mungkin sebelum kita memulai UTBK akan sebentar lagi akan dilakukan yaitu pada tanggal 17 sampai 23 Mei 2022. Itu gelombang pertama ya. Jadi gelombang keduanya itu tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2020. Jadi insya Allah siaplah untuk kalian mempersiapkan UTBK ini. Jangan sampai nanti ketika sudah ada UTBK, ketika sudah ada jalur mandiri, kalian tidak tahu gitu dasar-dasarnya. Hari ini kita akan membahas ya. Sebelumnya panggil aja saya Kak Dadan. Gitu. Saya kebetulan tentor dari sosiologi Hore Digital ini. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang sosiologi ya. Jadi di dalam sosiologi itu pasti akan ada namanya ilmu-ilmu tentang sosial ya, pasti akan ada di UTBK ataupun misalkan di kedinasan ataupun hal yang lain itu pasti ada. Karena ini mencangkut dengan hal-hal yang ada di masyarakat. Oke. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebentar. Saya akan men-share apa aja sih kisi-kisi yang ada di dalam sosiologi ini. Jadi kalian harus paham nih, apa aja. Jadi sehingga ketika kita ada UTBK Sosum, jadi sudah siap. Oke. Oke, sebentar. Selesai tadi udah ada ya. Oke. Ya, nanti mungkin di pertengahan ya untuk sosiologi. Jadi kalau ingin bertanya silahkan. Jika ingin sharing-sharing Kak tips untuk perguruan tinggi itu kayak gimana ataupun kalian pengen soal-soal sosiologi itu yang sulit seperti apa. Karena di dalam sosiologi itu pasti soal-soalnya itu akan ada namanya studi kasus. Jadi bukan hanya dasar-dasarnya aja. Ya nanti ketika kita sudah selesai materinya, nanti saya akan menguji kalian seberapa kalian menangkap atau memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Oke. Jadi materi hari ini kalian akan nanti menjelaskan ternyata di dalam sosiologi itu bukan ujuk-ujuk tentang konflik sosial, bukan ujuk-ujuk tentang stratifikasi sosial, tentang diferensi sosial, tentang norma sosial, tapi harus tahu dasar-dasarnya, ya. Tapi harus tahu tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam sosiologi ini. Siapa tokoh-tokohnya dan lain sebagainya. Oke, hari ini dan juga nanti akan kita mempelajari atau materinya itu tentang ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Ya, namanya pembelajaran, namanya mata pelajaran pasti itu akan ada ilmu sosiologi. Dan kita akan belajar tentang sejarah-sejarahnya, tokoh-tokohnya. Mengapa sih sosiologi itu ada? Sehingga ketika kalian sudah siap dalam hal misalkan UTBK itu udah ready gitu. Kalian tidak ini masalah gampang tentang sosiologi dan lain sebagainya. Karena tahu dasarnya. Juga nanti kalian akan tahu ternyata di dalam masalah-masalah sosial atau yang ada di masalah di lingkungan sekitar itu berkaitan dengan perilaku manusia. Ya, di dalam UTBK pun pasti akan ada studi kasus tentang masalah-masalah, tentang stratifikasi sosial, tentang konflik, apalagi tentang globalisasi, tentang pemecahan masalah, disintegrasi, dan lain sebagainya. Dan kita akan ngebahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Ya, apalagi sekarang masalah-masalah sangat luar biasa. Misalkan konflik antara Rusia dengan Ukraina, ataupun masalah konflik dengan intoleran atau toleransi, ini pasti akan ada ketika kalian di UTBK. Karena di UTBK itu pasti soal-soalnya itu berhubungan dengan masyarakat dan akan berkembang secara terus-menerus. Ya, bukan hanya tahun 2018, 2019, 2020 pasti akan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalian harus tahu nih perkembangan zaman sekarang ini terkait masalah-masalah yang ada di masyarakat ini. Dan nanti kita akan menelusuri sejarah lahirnya sosiologi.
ya. Nanti kalian, saya ingin berinteraksi dengan kalian ya. Kalian boleh melalui chat ataupun kalian boleh mikrofon, jangan malu-malu ya ke saya gitu. Pak, Kak, ini kenapa sih Kak? Ini kenapa sih Kak? Jadi kita akan ada namanya saling timbal balik gitu. Saya sebagai tentor akan membagikan ilmu untuk kalian menuju PTN yang kalian inginkan, persiapan UTBK ataupun persiapan mandiri sehingga kalian ketika diuji kalian bisa ya. Terus juga kita akan menerangkan sosiologi dalam kegunaan kehidupan sehari-hari. Nah, ke sosiologi itu bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, bisa diimplementasikan. Dan ini mungkin tidak akan hilang ya. Di ujian nasional itu ada, di SBMPTN itu ada, di jalur mandiri itu ada. Semuanya pasti ada sosiologi. Namanya soshum, sosial humaniora. Itu pasti akan ada. Oke. Sebelum kita memulai, saya ingin tanya kepada kalian. Kira-kira ada yang tahu sosiologi itu apa? Ayo, ada yang tahu sosiologi itu apa? Ada yang tahu sosiologi itu apa? Ada Rima, ada Faiza. Silahkan. Satu kalimat tentang sosiologi. Ayo, ada 7 orang ya ini. Ada Adisha, ada Rema, ada Faiza, Agnes, silahkan di chat. Satu kalimat atau satu kata, silahkan. Wah, ini ada perkenalan ya. Ada Rema dari kelas 12 dari Pekalongan, SMAN Wiraseda. Wah, luar biasa. Juga ada Faiza dari Man Satu Tuban. Wah, ini kita keliling Indonesia. Ya, kebetulan saya itu guru SMA di Suluh, Jakarta, ya, Pasar Minggu. Saya mengajar prakarya dan kewirausahaan. Selain itu saya juga mengajar sejarah, ya, mengajar juga KWN, mengajar sosiologi juga, ya, mengajar geografi juga, tapi itu di bimbel, ya. Oke, ada lagi tanyakan? Ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat dan sosial. Good. Ada lagi? Selain Agnes? Ayo. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Wah, ini good job banget ya. Kalau kalian mungkin dalam hal berbicara, saya senang banget ya. Kita akan berdiskusi dan kita akan mengerjakan soal-soal bareng. Tips dan trik kalian bisa nggak sih ke perguruan tinggi negeri, misalkan pengen ke UI, ke UNJ, ataupun misalkan ke UGM. Nah, kita akan sharing-sharing. Ayo, saya butuh 1 orang lagi. Kira-kira apa sih sosiologi yang ada di benak kalian? Yang mungkin Agnes boleh jawab lagi, tapi jangan di Google ya, tapi dalam pemikiran kalian. Ada lagi? Tadi ada Adisya, good job. Terus juga ada Agnes. Ada lagi? Ayo, ilmu sosiologi. Siapa lagi? Silakan. Ada Adisya. Oke, alhamdulillah ada Faiza ya. Ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia. Betul ya? Jadi selain sosiologi itu intinya ilmu yang sangat luar biasa. Tapi jangan sampai ketika kalian nanti ujian apapun itu, baik PAS atau PTS ya, ataupun kalian ujian sekolah yang belum, ataupun kalian menghadapi UTBK, ataupun kalian menghadapi jalur mandiri nanti di perguruan tinggi yang kalian inginkan, jangan disepelekan di dasar-dasar sosiologi ini. Pasti akan ada. Tetapi soalnya itu biasanya itu tentang studi kasus. Ya, nanti kita akan sama-sama nih kira-kira jawaban kalian itu yang mana sih? Ya. Mungkin kalian ada yang lupa, ada yang enggak, mungkin ada yang menggemari tentang sosiologi, ilmu-ilmu sosial, pasti kalian akan tahu. Oke ya. Ini adalah ilmu tentang sosiologi, ya. Mungkin kelihatan tidak ya? Mungkin ada di sini ada bacaan share move this apa ya. Jadi di dalam sosiologi ini, bentar ya saya kecilin dulu soalnya nggak kelihatan. Ya, bentar. Sip. Nanti saya akan share PowerPoint-nya ya di grup. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari. Oke. Jadi sosiologi ini biasanya akan kita berhubungan dengan sejarah. Kita berhubungan dengan perspektif.
Terus juga kita berhubungan dengan tokoh-tokoh sosial, ya. Nanti kita akan ngebahas tentang sosiologi sebagai ilmu, sosiologi sebagai metode. Nah, ini juga ada metode para ahli. Nih, biasanya kalau di ahli-ahli ataupun tokoh-tokoh sosiologi, tentunya yang paling terkenal itu ada Auguste Comte, juga Emile Durkheim, Max Weber, George Simmel, Weg Mila, dan juga ada William of Book. Kalau di Indonesia itu ada Sulaiman Sumarja. Nanti juga kita akan membahas tentang ciri-ciri sosiologi. Kalau kalian tahu ya, sosiologi itu ada bersifat empiris, bersifat teoritis, kumulatif, non-etis. Nah, ini biasanya nanti akan ada di UTBK. Ya, makanya kalian ajak teman-temannya untuk ke Hore Digital. Kita sama-sama bareng. Ya, bisa dengan saya, bisa dengan tentor yang lain, sehingga kalian bisa mempersiapkan UTBK. Kalian bisa mempersiapkan ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Jangan menyerah gitu. Juga kita akan membahas tentang teori struktural fungsional. Terus juga ada konflik nih biasanya di konflik sosial itu ada di UTBK, ya. Terus juga ada interaksi, ada simbolik. Nah, terus juga ada namanya masalah sosial atau masalah lingkungan, ya. Masalah sosial misalkan tentang apalagi sekarang tentang pelecehan seksual, tentang misalkan penipuan, itu masalah apa gitu. Apalagi sekarang banyak kasus-kasus pengangguran karena pandemi COVID-19 dan nanti akan ada soal-soal di UTBK, ya. Terus juga kita akan ngebahas tentang konsumerisme, demoralisasi, sekularisme, kemiskinan, pengangguran, peperangan, disorganisasi keluarga dan lain sebagainya, ya. Dan yang paling terakhir itu biasanya sosiologi itu berguna untuk perencanaan sosial, ya. Terus juga ada penelitian. Kalau penelitian itu bisa bersifat kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya pakai observasi, wawancara mendalam, ya. Kalau kuantitatif itu biasanya pakai angka, survei. Ya, jadi berapa persen di situ penganggurannya, berapa persen kemiskinannya, jadi berapa persen orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang sudah pendidikannya tinggi, rendah, atau menengah, gitu. Dan juga kegunaan dari sosiologi itu akan ada namanya pemecahan sosial atau pemecahan masalah. Nah, jadi kalian harus tahu nih dasar-dasar sosiologi ini. Jangan sampai ketika kalian tidak tahu itu kesananya juga tidak akan tahu. Makanya di dalam sosiologi ini pertemuan awal pertama kita saya akan memberikan ilmu tentang dasar-dasar sosiologi. Jadi kalian kalau ada tugas ataupun kalian ada apa gitu ujian itu kalian bisa karena tahu dasarnya, ya. Tadi yang disebutkan oleh Agnes dan juga Faiz bahwa di dalam sosiologi itu ada namanya ilmu, ya, atau sekumpulan pengetahuan tentang masyarakat, tentang kebudayaan yang disusun secara sistematis berdasarkan analisis berpikir logis, ya. Kalau kalian harus tahu bahwa di dalam sosiologi intinya itu ada namanya sosius dan logos, itu dalam bahasa Yunani, ya. Terus juga di dalam sosiologi atau pengertian sosiologi itu adalah namanya cara berpikir, cara berpandangan, ya, cara memahami orang, dan juga kita melaksanakan tentang implementasi yang ada di masyarakat. Dan juga ada teori-teori ilmiah, ya. Dulu pada zaman dulu, pelopor paling pertama itu ada namanya Auguste Comte pada tahun 1830, ya, pada masa revolusi Prancis waktu itu. Dan makanya terus bergulir dia menciptakan bukunya karena banyak sekali gejolak yang ada di revolusi Prancis tersebut, dan akhirnya sekarang banyak sekali revolusi, ya. Ada revolusi Prancis tentunya tadi, ada revolusi industri, ada revolusi Inggris, ya. Dan banyak sekali para tokoh-tokoh sosiologi, ya, itu bisa menjadi atau menebar kebaikan sehingga muncullah ilmu sosiologi ini, ya. Bahkan mungkin kalau misalkan kita nggak ada sosiologi itu bahaya, kita nggak ada norma-norma sosial, kita nggak ada nilai-nilai, kita nggak ada struktur sosial yang ada di masyarakat, jadi bingung gitu, ya. Oke, next. Nah, ini adalah para pendapat para ahli. Intinya para ahli ini adalah orang-orang yang menciptakan, orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Ya, misalkan contohnya B.J. Habibie berarti di pesawat terbang.
ya. Terus juga ada misalkan partai politik berarti ahli dalam politik. Kalau di sini adalah rata-rata orang Yunani kuno, ya, orang Yunani ataupun orang Eropa. Dan kalau di Indonesia itu ada namanya Selo Sumarjan, ya, Sujono Sukamto. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh ahli yang sudah mahir di bidangnya. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Itu. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang dari Auguste Comte. Nah, lihat ya gambarnya, nanti kita akan mempelajari soal-soal yang kalian bisa, yang kalian harus pahami. Jadi kalian catat apa aja yang harus kalian catat di sini, sehingga saya tidak bisa mengulang kembali, karena mungkin di sini ada 22 slide dan juga kita hanya 17.30. Ya, menurut Auguste Comte, ini merupakan pelopor utama ya. Ini pada tahun 1830 ketika tadi revolusi Prancis itu bergejolak, ya, pajak yang semakin tinggi, terus juga semakin besar, dan juga banyak para pejabat-pejabat yang mungkin masyarakatnya semakin disiksa oleh pejabat tersebut, sehingga mereka melakukan revolusi ketika mereka melakukan demo besar-besaran, ya, atas kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pimpinan mereka atau kekuasaan. Menurut Auguste Comte, nih ya, dia mengatakan sosiologi adalah studi tentang statika sosial, ya. Namanya statika sosial berhubungan dengan angka. Berarti dengan angka berapa persen nih yang ada di masyarakat Prancis, yang ada di Inggris, yang ada di Indonesia, tapi dengan jiwa-jiwa sosial ataupun dengan masyarakat. Juga ada namanya dinamika sosial, ya. Jadi kalau kalian pengen nanya, silahkan ya, Kak. Saya pengen nanya, Kak. Nanti kita akan berdiskusi sama-sama. Jadi jangan malu-malu ya, mumpung ada saya gitu. Karena saya cuma satu minggu mungkin satu kali, nggak tiap hari gitu. Mungkin 1 bulan 2 kali. Jadi kita sama-sama sharing. Ya. Terus juga di sini ada nomor 2 tokohnya, yaitu Emile Durkheim. Ya. Menurut Emile Durkheim, ingat ya, kalau Auguste Comte itu pelopor utama dari Prancis tahun 1830. Terus juga ada lagi namanya Emile Durkheim. Kalau Emile Durkheim, dia mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu tentang cara bertindak, cara berpikir, ya, cara berperasaan, berada di luar individu. Intinya kalau berhubungan dengan sosiologi itu ilmu tentang masyarakat, ilmu tentang lingkungan sekitar, ilmu antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan individu, ya. Dan juga ini lihat ya tokohnya, ada namanya Max Weber, ya. Max Weber dia mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial, ya. Ketika kalian di dalam masyarakat, kalian ada bertindak misalkan tentang kelakuan yang di masyarakat tidak permisi, tidak sopan santun, melanggar norma-norma, melanggar nilai, ini akan berbahaya. Ini akan menjadi bumerang dan masyarakat akan menilai kalian, ya. Menilai itu bukan sekedar angka 80, 90, bukan. Tapi masyarakat akan tahu, wah ternyata misalkan Agnes orangnya seperti ini, Pak Is orangnya seperti ini, Sigit orangnya seperti ini, dan saya orangnya seperti ini. Dan di sini akan tahu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh diri kita akan dinilai oleh masyarakat. Jadi hati-hati, ya. Ini ada 3. Yang pertama Auguste Comte, dan juga Emile Durkheim, dan juga Max Weber. Ini merupakan salah satu dasar yang paling penting, ya. Jadi kalian di dalam sosiologi itu harus tahu tokoh-tokohnya yang ada di dunia. Ini rata-rata dari Yunani ataupun Eropa. Kita lanjut. Lanjutan yang keempat ada namanya William, ya, dan juga Mayer atau Mayer Nimkov. Dia sosiologi mengatakan bahwa penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial, ya. Rata-rata penemuan sosiologi itu tentang penelitian, ya. Terjadinya konflik, terjadinya kemiskinan, terjadinya pengangguran, terjadinya disintegrasi, terjadinya pemecahan masalah, itu pasti akan ada penelitian dulu. Akan ada observasi dulu. Berapa sih yang ada di Tuban, misalkan berapa sih yang di Medan kemiskinannya, konflik, apalagi kemarin ada konflik ya dari Wadas, misalkan konflik Wadas, ataupun konflik yang sekarang minyaknya langka dan lain sebagainya. Nah, kita harus teliti kenapa kok bisa langka, kenapa sih misalkan di Wadas Jawa Timur itu ada konflik,
Kenapa sih di Danau Toba itu terkenal? Nah, itu ada penelitian. Ternyata dengan berhubungan masyarakat. Ya, itu ada namanya interaksi sosial. Ya, namanya interaksi sosial itu ada namanya komunikasi. Ingat ya, ada komunikasi. Komunikasi itu bisa melalui verbal ataupun non verbal. Nih, apalagi zaman sekarang, ya. Saya berada di Jakarta, kalian ada yang berada di Medan, ada yang berada di Tuban, ataupun ada yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini adalah interaksi. Jadi interaksi itu bukan hanya kita misalkan melambaikan tangan atau kita bertemu, enggak. Jadi interaksi itu bisa non verbal, bisa melalui teknologi. Tapi sekarang ada Zoom, ada Facebook, ya kan, ada Instagram, ada Twitter, ya apalagi sekarang sudah ada canggih-canggih luar biasa, ya. Dan itu merupakan interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok, ya. Jadi hasilnya ada namanya yaitu organisasi sosial nanti akan terbentuk. Ya, misalkan kalian mengikuti Karang Taruna di kelompok kalian. Ya, itu merupakan salah satu organisasi sosial karena untuk menuju arah yang sama, visi misi yang sama. Itu ya, untuk menurut William dan juga Mayer. Dan selanjutnya ini merupakan salah satu tokoh yang terkenal di Indonesia. Ya, pada saat nanti kalian kalau ketemu gambar seperti itu, ini namanya adalah Selo Sumarjan atau Sulaiman Sumarji. Ya, ini merupakan tokoh paling penting di dalam sosiologi ini pasti akan ada. Ya, baik penelitiannya, deskripsi, di tesis, ataupun misalkan nanti kalian menemukan gambar ini menurut Surjono Sukanto ataupun menurut Sulaiman Sumarji pasti akan ada ini tokoh nasional Indonesia. Ya, menurut beliau mengatakan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, ya, dan juga proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Ya, kalau kalian tahu, namanya di dalam masyarakat itu akan ada namanya sosial atau struktur sosial. Misalkan kalian di dalam keluarga, nih ya, di dalam keluarga itu ada namanya bapak. Bapak itu sebagai pimpinan tertinggi di rumah kalian. Terus juga ada ibu. Ibu itu bagaikan wakilnya. Ya, terus juga kalian ada anak. Anak misalkan kalian sendiri sebagai anak pertama, terus juga adik pertama, ya adik kedua. Nah, itu adalah strukturnya. Ya, di dalam misalkan hubungan kalian, misalkan kalian ikut OSIS, ya, terus juga ikut Karang Taruna, ikut organisasi, ini ada nama struktur sosial. Ya, di dalam pemerintahan, di dalam misalkan ada konflik sosial, misalkan sekarang ada namanya Rusia versus dengan Ukraina, itu kan ada namanya struktur, yaitu NATO dan lain sebagainya. Jadi di dalam sosiologi atau di dalam masyarakat itu kita ada sosial, ada struktur sosial. Jangan sampai ketika kalian menjadi makhluk manusia, ya, makhluk hidup itu tidak saling tolong menolong, tidak tenggang rasa, tidak toleransi, itu sudah nggak akan dihargai oleh masyarakat. Itu ya. Oke, sebentar. Selanjutnya, bahwa sosiologi itu merupakan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Jadi menurut Selo Sumarjan, dia mengatakan bahwa ilmu sosiologi ini pasti akan ada namanya perubahan sosial. Ya, namanya perubahan sosial itu, ingat ya, perubahan sosial itu ada perubahan secara cepat dan juga perubahan secara lambat. Kalau cepat itu namanya revolusi, ya, revolusi industri, revolusi Prancis. Dan juga kalau kalian tahu reformasi itu terjadinya revolusi secara cepat. Kalau lambat misalkan butuh waktu, ya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, berkepanjangan, bisa misalkan menengah, bisa atas, ya kan, itu tergantung dari perubahan-perubahan yang ada. Gitu. Jika ingin ditanyakan silahkan. Nah, jadi ketika tadi sudah ada para ahli ya, mulai dari Emil Luka, mulai dari Sule Sumarjan, terus juga ada Alex Incalas, ada Josh Simol, ada Amy Cookham. Kita akan mengambil kesimpulannya, ya. Ada sedikit Pusada, ya. Jadi kesimpulannya bahwa sosiologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lain, gitu ya. Misalkan di sini ada yang dari Medan, ada yang dari manapun ya, seluruh Indonesia, Jawa Timur. Ini adalah interaksi nih. Ya, kalian berbicara, misalkan.
Sigit mau ingin tanyakan, Sigit? Silahkan ya. Itu yaitu tentang sosiologi. Jadi ada di sini ketika kita mengambil kesimpulan itu berupa nilai ya, berupa norma yang diadut kelompok atau masyarakat terkait. Oke, sebentar lihat chat. Oke, sudah ada ya. Oh, sudah dibuka. Oke. Tuh ya, ingat ini toko-tokonya insya Allah ini akan ada di UTBK ya, toko-tokonya. Walaupun ya mungkin ini dasar tetapi enggak mungkin kalian bisa. Ya, kenapa Sigit? Ada yang tanyakan? Sebentar. Biasanya saya itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, soal nanti saya akan memberikan ya kisi-kisi terkait untuk sosiologi nanti. Tapi kita akan membahas tentang materi ini. Sebentar ya. Sosiologi. Bentar. Tadi. Ada? Ini PowerPoint-nya masih ada? Aman? Masih Kak, aman Kak. Oke ya. Jadi kita sama-sama ya berdiskusi nih. Oke. Selanjutnya, ini ada ciri-ciri sebagai sosiologi sebagai ilmu. Jadi kalau kalian nggak tahu dasarnya, nggak tahu misalkan awalnya, pasti akan menjadi bumerang buat kita. Ya, saya dulu pengen kuliah itu di jurusan sosiologi, jurusan PKN. Karena mungkin dulu saya menyepelekan dan lain sebagainya, saya gagal. Gitu. Tapi alhamdulillah saya itu gagalnya cuma di SMPTN, ya. Dan di jalur mandiri UNJ, saya alhamdulillah bisa masuk di ilmu keluarga. Jadinya saya ingin sharing-sharing kepada kalian selaku Tento dan juga sekalian akan memperjuangkan nantinya baik UTBK atau jalur mandiri kalian bisa dan mampu. Jadi harus tahu dasar-dasarnya. Ya kalau misalnya nggak ada tahu dasarnya pasti akan kalian lupa ya namanya ilmu pengetahuan pasti ketika kita baca itu akan lupa. Gitu. Yang berikutnya adalah ciri-ciri sosiologi sebagai suatu ilmu. Jadi sosiologi itu ada namanya ciri-cirinya. Yang pertama itu ada namanya bersifat empiris. Yang kedua bersifat teoritis. Ya, mungkin waktu kelas 10 kalian atau kelas 11, kelas 12 ini masih ingat nih, ya. Tapi kalau setelah itu kadang-kadang kalian tidak mempelajari, kalian lupa, jadi nggak tahu dasarnya. Terus juga ada sosiologi bersifat kumulatif, ya. Terus juga sosiologi bersifat non etis. Nih, ini biasanya di ciri-ciri ini suka ada nih. Misalkan di UTBK soalnya ini termasuk empiris bukan, ini termasuk teoritis bukan, ini kumulatif bukan. Kita akan bahas satu persatu. Jadi sosiologi bersifat empiris itu berdasarkan observasi, ya. Kalau kalian tahu di rumah kalian, kalau kalian mengikuti misalkan PKL ataupun kalian mengikuti ke masyarakat, pengabdian masyarakat, itu ada namanya observasi, ya. Jadi observasi itu bisa kalian berupa wawancara, ya, survei dulu terlebih dahulu, bisa melakukan tujuan langsung kepada masyarakat, melakukan dokumentasi itu dalam hal observasi. Dan juga sosiologi itu adalah akal sehat, berarti dalam pikiran kita, di dalam pola pikir kita, mindset kita, akal sehat, ya. Berarti ini adalah akal sehat yang berurusan ataupun bisa berpikir secara positif, ya, akal sehat manusia. Serta hasilnya tidak bersifat spekulatif, ya. Jadi di dalam sosiologi itu ada namanya tadi observasi, juga berupa akal sehat dan juga tidak bersifat spekulatif. Dan selanjutnya bahwa sosiologi itu bersifat teoritis. Ya, ini saya lagi ngejelasin ya tentang teorinya, tentang dasar-dasarnya, tentang materi awal dari sosiologi. Jadi kalian harus tahu teoritisnya. Teoritis itu adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah ada, yang sudah dikemukakan oleh ahli, yang sudah ditinjau langsung, misalkan melalui jurnal, ya, ataupun misalkan melalui tulisan-tulisan, ya. Dan ini merupakan teoritis itu bisa mulai dari abstraksi dulu, ya. Ya, abstraksi itu adalah tulisan-tulisan yang mungkin belum secara lengkap, belum secara 100%. Nah, nanti dalam abstraksi ini
itu ada namanya hasil-hasil pada saat kita observasi. Misalkan kita ke masyarakat nih. Kalau kalian pengen ke masyarakat, kalian harus observasi dulu, jangan mentang-mentang misalkan Kak, saya pengen survei ke Medan gitu kan. Kalian tanya-tanya dulu orang sekitar, misalkan tetangga kalian di Medan gimana sih? Itu kan di Papua gimana sih? Nah, di dalam sosiologi itu harus tahu. Itu namanya bersifat empiris, gitu ya. Terus juga sosiologi itu bersifat kumulatif, ya. Jadi kumulatif itu adalah penambahan, bisa diperbaharui, bisa diinovasikan, bisa diperluas, bisa diperhalus, ya. Ya, kalau kalian nanti misalkan bikin sesuatu dari teknologi yang sudah diciptakan oleh Elon Musk, misalkan bikin mobil listrik. Nah, itu kalian bisa memperbaruinya, bisa diperbaiki dengan cara inovasi. Nah, itu namanya kumulatif. Ya, teorinya diganti sama kalian boleh, ya. Itu sesuai dengan kehendak ataupun sesuai dengan etika. Juga ada sosiologi bersifat non etis, ya. Kalau bersifat non etis itu tidak mempersoalkan. Jadi sosiologi itu tidak mempersoalkan baik atau buruknya, enggak, ya. Jadi itu tergantung faktanya, ya. Apalagi sekarang banyak hoax-hoax yang terjadi, ya kan? Pasti akan ada soal di UTB kan, ya. Nah itu kira-kira opini orang sama individu kita, ya, apalagi dengan fakta itu mana yang benar. Kadang-kadang masyarakat awam tidak tahu. Misalkan sekarang banyak hoax-hoax tentang pandemi COVID-19 ataupun kepentingan demokrasi ataupun tentang yang ada di masyarakat gosip-gosip. Nah, itu adalah suatu kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi kalian harus tahu nih sebagai orang sosial, ya. Jadi jangan sampai ketika kita mempunyai jiwa sosial, kita mempunyai dasar-dasar sosiologi, maka kita nggak menerapkan di masyarakat, gitu. Oke, selanjutnya, oke, ini adalah salah satu masalah-masalah yang ada di masyarakat terkait tentang perilaku manusia. Nih, pasti ya, setiap masalah itu pasti akan ada. Baik di dalam diri kita pribadi, di keluarga kita, di lingkungan sekitar kita, di negara, bahkan di dunia, itu setiap harinya masalah itu akan ada. Pasti akan ada. Itu berkembang, ya. Terus juga ada namanya masalah-masalah yang ada di sosiologi, yaitu adalah demoralisasi atau suatu keadaan ketika kualitas moral, ya, moral nih, dan juga warga masyarakat mengalami penurunan yang disebabkan oleh bentuk kehidupan yang semakin kompetitif. Contohnya kalau kalian di kelas nih ya, kalian pengen juara 1, juara 2, juara 3 misalkan. Kalian harus berkompetisi, ya. Kadangkala itu bisa, istilahnya teman kalian bisa curang, misalkan menyontek, ya, misalkan disogok gurunya. Itu adalah suatu kualitas moral yang ada di dalam masyarakat kita yang semakin menurun, ya. Ya bersaing secara sehat aja untuk kalian meraih prestasi. Jadinya bahwa di dalam perilaku manusia contohnya seperti kualitas moral semakin menurun, ya. Nah, ini merupakan contoh nanti kalau kalian UTBK itu akan ada, ya, kisi-kisinya terkait perilaku masalah-masalah yang ada di masyarakat. Terus juga ada namanya konsumerisme, ya. Namanya konsumerisme itu berhubungan dengan konsumen, berhubungan dengan pola konsumsi yang ada di masyarakat, ya. Konsumerisme adalah pola pikir atau mindset akibat berlangsungnya proses modernisasi, ya. Modernisasi misalkan yang awalnya kalian menggunakan kalkulator jadul ataupun handphone jadul, ini akan berubah menjadi modern. Ya, ada iPhone Pro berapa, 13, Pro 12, bahkan semakin terus ada inovasi manusia. Ya, bahkan mungkin nanti akan ada namanya motor terbang, ya kan, ataupun misalkan sekarang ada mobil listrik, motor listrik, semuanya menggunakan listrik. Nanti tahun yang akan datang terus menerus ketika kita habis sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya, ya, karena kita dikeruk oleh teknologi, itu bisa habis manusia. Atau apalagi langka, apalagi nanti ada genosida, apalagi ada perang biologi, ya, seperti pandemi ini, perang nuklir gitu, manusia bisa langka, bisa istilahnya punah, tergantung dari kitanya karena tadi akibat kompetitif yang kurang baik. Juga di dalam konsumerisme ini ada namanya pola konsumsi yang sudah melebihi batas, ya.
Contohnya pada saat kita pandemi, kita berebut masker, ya kan? Berebut APD, apalagi sekarang sudah ada namanya kelangkaan minyak, kelangkaan tempe, harga semakin melambung. Nah ini karena sudah konsumsinya sudah melebihi batas. Apalagi sumber daya alamnya sudah dikerus habis. Ini kita nggak tahu untuk cucu kita ataupun masa depan kita akan seperti apa. Jadi kalian harus dijaga nih, ya. Karena kita itu berkepanjangan, bukan hanya itu aja. Harus ada namanya berkelanjutan, ya. Nih, dan juga yang ketiga ada sekularisme. Ini sekularisme bahasa ini ya, bahasa mendalam banget ya kalau kalian sekularisme atau paham untuk pemodal biasanya. Biasanya kalau paham sekular atau sekuler itu paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Ya, ini sekuler ya. Tapi saya nggak melanjutkan karena ini eh, agak tinggi bahasanya ya. Terus juga yang keempat ada namanya disorganisasi keluarga. Ya, nih kalau kalian tahu di dalam sistem keluarga itu adalah masyarakat yang paling terkecil ya. Kalau kalian tahu tingkatannya itu ada RT, terus juga ada RW, ada bupati, ada gubernur, ada presiden, ada menteri-menteri. Nah, di keluarga itu harus ada ya. Kadangkala kita dilupakan nih keluarga kita. Misalkan di sini ada yang broken home, ya kan? Terus juga ada yang perpecahan keluarga antara adik sama kakak, ataupun misalkan ada tetangga dan lain sebagainya, ataupun misalkan kalian punya kalian punya anak tiri, ya anak maksudnya adik tiri dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi perpecahan. Apalagi sekarang ada harta harta gono gini, ya kan? Sensitif itu pasti akan ada ya. Dan akibatnya nanti akan ada namanya perpecahan yang semakin terus menerus dan bahkan ya di dalam sosiologi ini harus punya solusi masalah-masalah ini ya. Tuh anggota masyarakat memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peranan sosialnya. Misalkan kalian di dalam keluarga, kalian punya bapak itu tugasnya itu menafkahi ya. Selain menafkahi, itu juga kalian harus tahu bapak itu bisa mengurus, membina, mengajarkan anak-anaknya. Dan juga ibu. Ibu itu berkenaan dengan rumah tangga, misalkan menyusui anaknya, ataupun misalkan benar-benar, ataupun misalkan mencuci dan lain sebagainya. Ya, menyayangi anaknya. Jadi harus ada perannya. Apalagi kalian seorang anak itu harus bisa membuat peran sosialnya. Ya, jangan sampai kalian nggak tahu nih, ketika kalian berperan di dalam masyarakat, di dalam keluarga, kalian malah semena-mena, ya, tidak mengajarkan kepada adiknya, misalkan tidak memberikan keistimewaan kepada adiknya dan lain sebagainya, ya malah kalian selengean dan lain sebagainya. Ini harus mempunyai peranan sosial. Sebagai anak kita menuruti keinginan dari ibunya. Misalkan kalau kalian pengen ke perguruan tinggi maka banggakan keluarga kalian, ya. Terus menerus belajar, terus menerus bimbel ataupun terus menerus mengerjakan soal dan lain sebagainya. Juga ada namanya kemiskinan, ya. Kita tahu bahwa kemiskinan ini merupakan salah satu faktor yang utama di Indonesia, ya, kemiskinan. Uang, berhubungan dengan uang, berhubungan dengan materi, ya. Bahkan mungkin di Indonesia ini sudah belasan juta. Ya, walaupun menurun tapi setiap tahunnya pasti akan ada, ya. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya, ya. Kemiskinan itu ada, ya, pasti akan ada di setiap wilayah di Indonesia. Baik kabupaten, baik kecamatan, baik desa, RT, RW, ini pasti akan ada. Ya. Dan juga sesuai dengan taraf kehidupan kelompok. Kalau kalian tahu ya, kalau ada namanya prakerja, itu adalah diawali atau didasari dari kemiskinan yang semakin tinggi. Apalagi dengan subsidi yang kalian tahu gas 3 kilogram, nah itu kan ini hanya untuk orang miskin. Nah itu karena kemiskinan. Ya, yang ada di jalan-jalan kalian pinggir di kota, ya kalau kalian di Medan, kalau kalian lihat di Jakarta ataupun di daerah dari Jawa Timur, ini ada banyak apa namanya gembel-gembel yang minta uang atau mengemis ataupun lain, ataupun misalkan berjualan seadanya dan sebagainya, ini karena kemiskinan. Apalagi dengan
kalau kalian tahu ya, di pinggiran itu ada namanya rumah kumuh dan lain sebagainya karena kemiskinan. Apalagi nggak makan, bunuh diri dan sebagainya. Ini adalah masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat terkait perilaku manusia itu sendiri. Ya, terus juga ada teori-teori dengan masalah sosial. Nih, kalau kalian tahu ya, kelas 10 pasti akan ingat tentang teori-teorinya. Teori-teori ini itu ada 3. Yang pertama adalah teori fungsional struktural. Boleh dicatat, silakan. Ya, teori fungsional struktural adalah teori kondisi lingkungan yang berkaitan, ya, jadi berkaitan nih, dan juga tergantung terhadap nilai-nilai dan juga sikap mental masyarakat, ya. Jadi nilai-nilai itu bukan sekedar angka yang tadi saya sampaikan di awal 80 90, enggak. Nilai-nilai adalah sikap seseorang yang menilai diri kita. Misalkan kamu jelek nih sikapnya, kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Ini ada nilai-nilai dan juga sikap mental. Kalau kalian tahu sikap mental itu adalah ketika kalian berlomba, ketika kalian berpublic speaking di masyarakat, atau kalian mewawancari masyarakat, observasi masyarakat, jadi kalian harus kuat mentalnya menghadapi orang-orang tersebut. Apalagi kalau kalian menghadapi lawan bicara yang mungkin kasar, yang mungkin misalkan tinggi bahasanya, kalian harus tahu sikap mentalnya, harus matang. Ya, apalagi kalau kalian berhubungan dengan sosiologi, berhubungan dengan masyarakat, itu harus tahu. Ya, terus juga ada teori konflik sosial. Nih, yang tadi saya sampaikan ya, bahwa sekarang di Indonesia yang kaya makin kaya, ya, yang miskin makin miskin. Nah, makanya ini adalah konflik sosial. Apalagi kalau kalian tahu ya, kalau sosiologi misalkan tentang Papua, ya kan, ada KKB, ataupun sekarang ya, antara pimpinan tinggi tertinggi kekuasaan misalkan di DPR di Senayan dengan masyarakat yang ada di bawah, masyarakat yang mungkin kurang kurang diperhatikan. Nah, sehingga itu akan ada timbul konflik, timbul demonstrasi, ya kan, ataupun misalkan demo-demo, terus juga misalkan anarkisme. Nah, itu akan ada. Apalagi kalau ada kalangan elit sekarang banyak memamerkan harta-harta di video, sultan dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi kecemburuan sosial. Contohnya nanti akan terjadi begal, ya. Terus juga akan ada namanya rampok. Terus juga ada kejahatan lainnya. Itu luar biasa. Bahkan sekarang ada jual beli manusia, pemerkosaan, pelecehan seksual, ya, yang sadisnya itu saling membunuh satu sama lain. Itu luar biasa akibat dari teori konflik ini. Itu. Terus yang ketiga terakhir adalah teori rasisme lingkungan. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kalian misalkan ada teman yang mungkin istilahnya berkulit hitam atau berkulit putih ataupun misalkan fisiknya kurus atau misalkan gendut, jangan dihina, jangan rasis. Ya, misalkan dia dari Arab, dari Cina dan sebagainya. Karena ini akan menimbulkan masalah sosial, akan menimbulkan konflik, ya. Jadi di dalam rasisme menurut teori ini permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pola hidup masyarakat. Ini biasanya dari hoax-hoax media, ya. Nah, itu UTBK ini akan ada nih teori-teori ini, ya. Kalian harus paham nih, kalian harus baca atau enggak screenshot dari saya, ya, dari PPT ini. Jadi kalian harus punya kesadaran tinggi lingkungan kalian, jangan sampai kalian rasis, jangan kalian membuli satu sama lain, ya. Nanti ini biasanya di dalam ujian kalian ataupun kalian pengen ikut apa, itu kan ada ya tentang teori konflik ini. Oke. Ready semuanya? Ready, lanjut? Coba silakan diacungkan jempolnya, raise hand. Lanjut. Saya pengen tahu, jangan sampai. Oke. Silakan. Rudi, Faiza, Agnes, Adisa, Sigit. Halo Sigit, hadir? Risma Yani, Simanjuntak. Hadir. Oke, lanjut ya, Sigit. Sigit, ada? Lanjut Kak. Wah, kalau sama saya, kalau kalian di ini ya, di apa namanya suaranya, wah itu kita akan apa bisa 3 jam kita ngebahas sosiologi dan bahkan kita ngebahas soal-soalnya ya. Karena ada keterbatasan waktu kita nggak kerasa ya sudah sejam lebih. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini adalah sejarah lahirnya nih, ya. Kalian harus tahu nih sejarah lahirnya. Nih, sejarah lahirnya itu dipelopori oleh Revolusi Prancis, ya, pada abad ke-18. Nih revolusi Prancis tuh, ya. Tuh yang ini revolusi Prancis, ingat ya benderanya ada merah, ada biru, ada putih, ada merah. Tuh, ingat Prancis. Juga ada namanya revolusi industri. Yang kalian pegang nih HP, laptop, teknologi yang sekarang apalagi teknologi nuklir, teknologi misalkan listrik ini dipelopori revolusi industri. Ini sejarahnya nih, ya, oleh Auguste Comte, ya. Kita akan lihat nih. Yang pertama, kalian boleh SS nih. Kalian boleh ingat, oh iya benar ya kata Kak Dadan atau Kak Mister Dadan, wah ternyata di dalam sosiologi itu ada namanya sejarah, ya. Sosiologi itu pasti akan berhubungan dengan sejarah pasti. Karena ini sejarah itu penting di dalam sosiologi ini. Misalkan tentang stratifikasi sosial, tentang perubahan sosial, tentang diferensi sosial, tentang misalkan struktur sosial, itu pasti akan ada norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, itu luar biasa. Bidang manapun, ekonomi, politik, budaya, pasti akan ada namanya ilmu sosiologi. Karena ilmu sosiologi itu sangat luas, ya. Ada sosiologi pembangunan, sosiologi murni, sosiologi keluarga, ya, sosiologi muslim mungkin ada juga sesuai dengan agama-agama. Itu ada pasti. Ya, yang pertama adalah revolusi Prancis nih. Kalau revolusi Prancis itu berhubungan dengan politik, ya. Tapi politiknya itu bukan pro politik pragmatis, ya. Bukan politik partai politik, bukan. Tapi ini berhubungan dengan antara pimpinan, kekuasaan, pemerintahan dengan masyarakat sipil. Nah, ini adalah revolusi, ya. Dan namanya revolusi itu adalah perubahan yang sangat cepat, ya. Pada masa revolusi Prancis itu terjadi perubahan masyarakat yang sangat luar biasa, ya, yang tadi saya katakan, baik di bidang ekonomi, ya, baik di bidang politik dan juga sosial dan budaya. Nah, ini bisa mempengaruhi, ya. Ekonominya misalkan dulu pada saat revolusi Prancis itu didasari oleh pajak-pajak yang semakin tinggi, utang yang semakin besar, dan bahkan penerimaan dari negara Perancis tersebut itu kosong, istilahnya defisit kalau dalam bahasa ekonominya, ya. Terus juga stabilitas politik yang ada di Perancis atau pemerintahan Perancis dulu, ya, Pak, kalau kalian baca nih kalau sejarahnya, ya, itu akan ada namanya sistem-sistem yang ada di Perancis tersebut. Politiknya itu luar biasa menyelenggarakan masyarakat, ya, dengan kebijakan-kebijakan ekonomi sehingga masyarakat banyak yang demo dulu, banyak yang memberontak, dan bahkan mungkin banyak yang melawan kekuasaan itu karena tidak berpihak kepada masyarakat. Dan bahkan kekuasaan pada zaman dulu pada abad 18 17 ini sangat luar biasa politik itu, ya. Dan juga budaya. Nah, ini sangat ketika kita ada namanya krisis atau bidang ekonomi pasti berpengaruh berpengaruh kepada politik, berpengaruh kepada sosial, berpengaruh kepada budaya, berpengaruh kepada pendidikan pasti. Ya, namanya ekonomi, namanya keuangan, namanya materi pasti akan mempengaruhi. Oke, selanjutnya ada namanya revolusi industri. Nah, kalau revolusi industri itu berkenaan dengan ekonomi dan juga teknologi. Ya, nih, ketika kalian revolusi Prancis itu pada abad 17, 18 atau 16, ya, itu terjadi lagi namanya revolusi industri. Nih, berkenaan dengan ekonomi. Itu pada zaman abad ke-18, ya. Nih, tahunnya itu 1839, berarti 1 tahun Auguste Comte itu menemukan istilahnya teori, ya. Jadi sosiologi itu adalah ilmu filsafat dulunya, ya, bukan tiba-tiba langsung sosiologi, bukan tiba-tiba demokrasi dan lain sebagainya, bukan, ya. Jadi ditemukan pada 1839 waktu revolusi industri. Istilah sosiologi itu pertama kali, ya, yang saya katakan di awal itu ada di buku namanya Cos de la Philosophie, ya, kuliah filsafat dari karya Auguste Comte atau Comte, Auguste Comte. Nah, biasanya dulu sebelum adanya Comte, ilmu pengetahuan yang ada di sosiologi itu terjadinya konflik sosial yang tadi ada di Prancis.
Ya, terjadi utang besar-besaran luar biasa, politik stabilitas kacau balau, budaya juga sama, ekonomi juga sama. Itu sangat luar biasa. Ya, juga ada namanya Aldous Huxley, ya, telah menggunakan istilah tersebut dalam studi barunya, yaitu tentang statistik kependudukan, ya, dan berkembang lagi nih, ditemuin lagi, ya. Kalau kalian tahu nih, masih ingat bahasa sosiologi itu ada namanya sosius, ya, dan juga logos, ilmu pengetahuan tentang masyarakat, ya. Juga di sini ada peraturan-peraturan, hukum-hukum, nilai, ya tuh langsung ya muncul. Terus juga ada konflik, ada globalisasi, ada penyimpangan sosial. Wah, itu akan terus-menerus. Ada penelitian sosial, ini akan berkembang secara terus-menerus. Nah, ini ya terjadinya sosiologi itu diawali oleh revolusi Prancis dan juga revolusi industri. Ingat ya, ada politik dan ekonomi. Oke, coba saya ingin tanya, saya ingin berinteraksi nih sama Faiza. Halo Faiza. Faiza? Ada Faiza? Bosan. Oke, Faiza. Kamu bisa ini nggak? Apa namanya, suara nggak? Bisa nggak? Yo, on mic, jangan malu-malu. Ayo, Bisa. ayo on mic, mumpung ada saya nih. Kalau saya menggelegar kalau sosiologi ya. Ayo, ayo. Mumpung ada saya. Saya tuh pengen sosiologi itu berinteraksi. Jadi kalian kalau mengerjakan soal itu gampang gitu kan. Sosial UTBK dan lain sebagainya. Ayo, siapa yang mau ini speak up? Faiza? Tadi Faiza udah Anissa? speak up tuh. Mana Faiza? Udah ya. Ayo jangan langsung close mic lagi. Jangan malu-malu ya. Tenang aja, saya nggak ini kok. Atau Agnes nih, kayaknya Agnes aktif ya. Kalau saya kalau belajar bimbel, saya tuh pengen interaksi. Apa yang saya sampaikan itu kalian paham. Jangan sampai ketika kalian nggak on kamera, ya saya nggak mewajibkan ya. Tapi wah, ini luar biasa kalau sosiologi. Ya, ada yang tanyakan? Adisya, Agnes, Agnes, gimana, paham? Paham, Kak. Agnes, coba saya pengen nanya untuk Agnes. Kamu biasanya yang Agnesnya ada sulit dua itu nih, Kak. apa? Agnesnya ada dua. Oh, Agnes. Oh, Agnes. Agnes dulu deh, Agnes. Agnes, gimana Agnes? Saya pakai dua device ya. Yang pakai K atau G, Kak? Kenapa? Tadi yang pakai K atau Agnes yang yang pakai pakai G? K atau G? Maaf, ulangi lagi. Soalnya suaranya. Gimana, Agnes? Yang Agnes aja atau Agnes Anastasia, Kak? Oke, Agnes Anastasia dulu. Kamu udah paham, Agnes? Lumayan. Oke, coba kakak pengen nanya. Sejarah lahir sosiologi ada berapa sih? Dua revolusi itu. Pertama apa? Revolusi Pertama, Prancis. good. Yang kedua, Revolusi Inggris. saya paham ya. Sekarang untuk Agnes. Agnes? Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, coba sebutkan 5 tokoh ahli nih. Siapa aja dari luar negeri? 1. Ayo, 1. Ayo. 1 dari luar negeri, dari Eropa. Tadi ada pertama siapa? Yo, Ayo. lupa lagi. William, Ayo. Kak. Oke, good. William. Yang kedua. Ya, boleh deh dari Indonesia. Max Max Weber apa? itu Wih. Max Weber juga ya, Kak? Iya, betul. Max Weber. Lanjut. Yang ketiga. George Simmel kalau nggak salah. Good. Mantap. Yang keempat. Yang pertama kali dari Prancis. Aduh. Ayo. Auguste Comte. Good. Dari Indonesia satu lagi deh. Dari Indonesia. Ayo, masih hafal nggak? Indonesia. Selo ya, Kak? Iya, betul. Selosu. Semarjan kalau nggak salah. Ya. Tenang aja kok, kalau sama kakak ya. Nanti kalau misalkan ada lagi,
kita sama-sama materi dulu, terus soal UTBK kita akan tahu tips dan triknya kalian bisa nggak sih gitu. Kebetulan kakak juga dulu di bimbel apa ya namanya, bimbel ruang guru, bimbel Primagama, dan juga alhamdulillah sekarang di bimbel Hore Digital nih sama Alisan. Jadi kalian bisa nih ngajak teman-temannya, kita sama-sama nih bareng-bareng ya di seluruh Indonesia nih. Siapa tahu nanti kalian bisa ketemu sama kakak ya di Jakarta gitu, ataupun misalkan ketemu di daerah-daerah kalau kakak main dan sebagainya. Oh kok yang dulu itu jadi tentor Hore Digital, boleh nih diperkenalkan ke kelasnya atau di share ya. Gitu. Oke lanjut ya, ini baru 2, nanti kita akan ada Rudi dan juga yang lainnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu ya. Terkait tadi tentang sosiologi sejarahnya itu ada di revolusi Prancis ya dan juga revolusi industri. Nah, biasanya kalau dulu eh, biasanya itu dengan berhubungan politik ya. Namanya politik ya pasti akan ada namanya di kotak-kotakan, hoax dan lain sebagainya. Itu juga ada namanya kelas sosial ya. Kalau kalian tahu ya di India itu ada namanya kelas-kelasnya ya, kelas-kelas yang mungkin dulu itu mungkin apa ya, menurut saya tidak adil, ada kelas menengah atau kelas miskin ataupun kelas brahmana, siwa dan lain sebagainya. Nah itu apalagi di Amerika itu terkenalnya kulit hitam dan juga kulit putih ya. Nah itu sangat terkenal di kota-kotakan, apalagi dengan ekonomi ya, dengan pangkat, apalagi di Indonesia. Kalau misalkan kalian jadi PNS, kalian akan digandrungi oleh para perempuan atau laki-laki, ya kan? Kalau jadi tentara dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita pengangguran, itu akan direndahkan. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Nah, makanya kita sebagai ahli ataupun sebagai orang sosial atau sosiologi, atau kalian nanti menghadapi UTBK, ini kalian harus tahu nih, ini dasarnya loh, gitu ya. Juga ada kekayaan, apalagi sekarang, wah luar biasa di era teknologi sekarang ya, elemen-elemen masyarakat yang mengatasnamakan ini itu, jadi nanti akan ada namanya situasi yang kurang berkenan ya, akan ada namanya kekacauan atau chaos tuh ya, dan nanti akan bergejolak lagi, kita nggak tahu ke depannya. Nah makanya di dalam sosiologi itu walaupun banyak masalah tapi kita harus punya namanya solution atau solusi ya. Jangan sampai nanti ada kesenjangan sosial, jangan sampai kita ada kemiskinan, jangan sampai kita ada konflik sosial, ada penyimpangan sosial, terus juga ada namanya pengangguran yang terjadi di masyarakat, ya. Apalagi sekarang luar biasa banyak misalkan gender direndahkan dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya. Nah, kita harus di depan nih, ya, sebagai kalian makhluk sosial. Nah, makanya di dalam nanti pembelajaran materi, jadi kalian harus tahu nih dasar-dasar dari sosiologi ini. Oke ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya, ketika tadi ada banyak masalah yang terjadi ya, tadi demorisasi, revolusi Prancis, revolusi industri, itu juga banyak sekali konflik-konflik sosial yang di masyarakat. Kita punya kegunaan dalam sosiologi kehidupan sehari-hari, itu namanya solusi ya. Yang pertama adalah sosiologi itu berguna untuk perencanaan sosial. Ini kalau di UTBK nih ya, ini catat ya atau di screenshot nih, penting banget ya. Sosiologi itu memahami perkembangan kebudayaan masyarakat. Jadi kalau kita ahli di sosiologi, kita ahli di sosial, ataupun kalian memahami sosiologi, ilmu masyarakat, bahwa di dalam perkembangan kebudayaan masyarakat itu biasanya dinamis ya. Misalnya di sini Agnes yang dulunya mungkin mohon maaf misalkan kurang, misalkan sekarang udah apa namanya, udah cakep, udah cantik, udah apa, itu luar biasa gitu ya. Itu namanya kebudayaan, terus juga bergayanya macam-macam, mungkin bergayanya misalkan sekarang udah glamor dan sebagainya. Terus juga melalui sosiologi itu ada namanya perencanaan sosial bisa dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kemajuan maupun ketertinggalan masyarakat. Ya, tadi misalkan Agnes kalau nggak salah dari Medan, ya kan? Terus juga tadi siapa lagi ya? Sebentar, saya buka chat. Ada namanya dari Tuban, luar biasa. Ada Pengkalongan, ya. Nah itu kalian harus tahu nih.
Di dalam masyarakat atau lingkungan sekitar kalian itu maju apa mundur, apa tertinggal. Ya, apa kalian sendiri itu? Kalian bertanya, saya itu maju apa enggak ya? Saya itu ketertinggalan enggak sama teman-teman yang lain? Gak apa-apa, walaupun kalian tertinggal, misalkan walaupun kalian gagal di dalam hal misalkan ke perguruan tinggi, jangan menyerah. Terus menerus bangkit. Bahkan ya, teman kakak itu ada 7 kali yang sudah gagal SBMPTN. Ya, sama jalur mandiri, tapi dia nggak menyerah. Dan alhamdulillah ke-8 kalinya dia masuk ke UNJ. Ya, masuk ada teman kakak juga 5 kali masuk ke UI, bayangkan ya, SIMAK, jalur SIMAK. Itu luar biasa. Jadi jangan sampai ketika kita tertinggal, kita akan terus berusaha memacu kalian, belajar terus menerus ya. Sampai kalian mati pun ya, sampai kalian mati. Ya, jangan sampai ketika kalian masih hidup kalian nggak mau belajar. Ketika kalian mati itu akan menyesal ya. Dan bahkan tidak bisa meninggalkan ke anak cucu kalian yang terbaik. Terus juga di dalam kegunaan sosiologi, kita lanjut ya. Sosiologi itu memahami pola-pola tingkah laku manusia. Ya, pasti kalian tahu ya, kalian akan berkomentar, si Sigit misalkan, kalau temannya Sigit ya, Sigit ganteng dan sebagainya. Si ini apa? Nah, itu akan tahu, akan berkomentar. Apalagi sekarang di era sekarang ya, netizen, di era sosial media, itu ada komen-komen itu karena mereka sudah memahami tingkah-tingkah laku manusia, padahal nggak tahu sebenarnya yang terjadi. Nah, di dalam sosiologi ini harus punya kegunaannya, ya, harus punya solusinya. Jangan sampai kita berkomentar tapi kita nggak ada solusinya. Nah, itu ya. Sesungguhnya sosiologi mampu melihat berbagai kecenderungan arah perubahan pola. Jadi kita ada pola ya. Jadi jangan sampai kalian punya kehidupan itu nggak ada pola-polanya. Ya begitu aja. Nggak ada tingkah lakunya yang misalkan positif, begitu aja. Jadi kita harus punya pola-pola yang baik. Terus juga ada tingkah laku yang baik. Jangan sampai nanti ketika kita bermasyarakat di lingkungan sekitar, kita dijudge jelek. Ya, itu. Lanjut sebentar lagi ya. Terus juga ada namanya pembangunan sosial. Nih, ternyata di dalam sosiologi itu ada namanya pembangunan. Ya, jadi pembangunan, misalkan kalian diskusi nih ya, menyelesaikan kalian jadi pejabat, gubernur atau bupati. Nah, itu di sana. Karena berdiskusi, bermusyawarah itu ada namanya di sosiologi itu ada. Ya, ada tahap pelaksanaan, ada tahap memberikan informasi, ada kekuatan sosial, ada penilaian, ada dampak analisis atau AMDAL, analisis mengenai dampak sosial ataupun analisis mengenai dampak lingkungan. Ya, selanjutnya bahwa sosiologi itu bisa memecahkan masalah. Ya, kalau misalkan kalian dari keluarga miskin, misalkan ya, contohnya kalian itu melalui pendidikan, kalian kejar cita-cita kalian. Kak, saya pengen ke perguruan tinggi di UI, di UGM, ikut LPDP, melalui Horeca Digital, silahkan, bisa. Ya, karena kakak juga itu beasiswa, ya, dan kakak tahun ini, alhamdulillah, bisa S2 lagi, ya, di salah satu perguruan tinggi swasta. Ya, dan insya Allah tahun ini kakak lagi untuk istilahnya melanjutkan perguruan tinggi yang lain. Terus juga selain pemecahan sosial, bahwa manfaat sosiologi ini bisa menyelidiki berbagai persoalan umum. Ya, persoalan umum. Persoalan umum yang terjadi di masyarakat itu, misalkan konflik sosial, ya, seperti Papua, Aceh Merdeka, terus juga yang ada di Jawa Timur, banyak banget ya. Terus juga ada kemiskinan. Kalau kemiskinan mungkin nggak akan, apalagi korupsi, ya. Kalau korupsi ini sampai kiamat pun menurut saya itu nggak akan. Itu namanya di sosiologi kita mempelajari, kita harus ada pemecahan masalahnya. Jangan sampai ketika kalian punya masalah banyak sampai 20 masalah, tapi kalian nggak menyelesaikan. Ya, dari sini kalian selesaikan. Misalkan apa? Misalkan kalian dalam hal sekolah ya tidak mengerjakan tugas, maka solusinya kalian kerjakan tugasnya. Ya. Terus juga kalau kalian gagal di SBMPTN atau UTBK atau mandiri, kalian coba lagi. Ya, itu ada pemecahan. Gimana sih kok saya bisa gagal? Nah, itu. Di dalam sosiologi itu kalian harus pintar memanage. Harus kalian pintar memecahkan masalah. Kalian juga harus bisa menafsirkan berbagai kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Ya. Tuh.
Jadi kesimpulannya bahwa sosiologi adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia. Ya, ini mengkaji nih. Saya dengan tadi berinteraksi dengan Agnes, terus juga dengan Pak Is, dengan Kak Al Ihsan, ya, dengan lingkungan masyarakat. Nah, ini kita interaksi, ya. Terus juga lahirnya sosiologi itu didasari oleh dua, intinya ya. Ada revolusi industri dan juga revolusi Prancis. Ya, sosiologi juga bisa dimanfaatkan, berguna nih sosiologi. Ya, bisa untuk perencanaan sosial, bisa penelitian, bisa pembangunan, bisa pemecahan masalah sosial. Misalkan tadi ada demokrasi, ada konsumerisme, ada sekularisme, ada demoralisasi dan sebagainya. Tuh, ya. Itu untuk materi kita. Dan saya pengen nge-share kisi-kisi ini biasanya, ya. Oh, yang Mbak ada gabung ya, ada Renata, salam kenal Renata ya. Dan juga ada Wahyu Widianto ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan nih kita banyak lagi, kalian share aja ya. Nanti dikasih sama Kak Alisan atau dari saya atau dari grup. Nih kita nih ada intinya tentor-tentornya itu top-top banget ya. Ada di perguruan tinggi negeri ya, bahkan mungkin di sini ada yang S2, ada yang jadi guru. Saya kebetulan guru ya. Jadi itu luar biasa. Kita sharing-sharing, jangan malu. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu dan kesempatan kalian di ini suaranya ya, on kamera. Misalnya kita akan berdiskusi itu. Gimana sih tips dan triknya untuk ke perguruan tinggi, nanti akan ada di Hore Digital ya, UTBK. Saya akan men-share kisi-kisi yang biasanya ada nih ya di UTBK. Kalian boleh catat ya. Sudah ada? Ya Kak, sudah tampil Kak. Oke, nih biasanya nih ya, kalau kisi-kisi UTBK itu ada 3 yang saya tahu ya, karena saya dulu pernah apa namanya menguji apa ya adik ya peserta didik, dan juga pernah buat soal untuk itu ya, intinya untuk persiapan perguruan tinggi. Jadi kisi-kisi di dalam sosiologi itu ada namanya sosiologi yang sering keluar di UTBK, ada sosiologi yang sedang, ada sosiologi yang mungkin jarang dimasukkan. Tapi ini sesuai dengan nggak tahu ya tahun ini seperti apa. Tapi ini biasanya untuk memacu kalian agar nantinya fokus. Gitu. Yang pertama yang sering keluar di dalam sosiologi atau kalian mengikuti UTBK, jalur mandiri dan lain sebagainya, itu ada yang tadi saya sampaikan definisi. Ada fungsi, sejarah, ciri-ciri sosiologi. Itu yang pertama ya, catat ya. Terus yang kedua, nah ini nilai dan norma sosial. Sebenarnya kalau nilai dan norma sosial itu biasanya soal-soalnya studi kasus, ya. Gak mungkin kalau soal-soalnya itu apa yang dimaksud dengan sosiologi itu nggak ada, jarang di UTBK. Paling masyarakat yang ada di Papua sering terjadi konflik. Nah itu dimasukkan ke dalam apa, kayak gitu kan, politik atau misalkan ekonomi dan sebagainya. Ya, terus juga yang sering keluar biasanya itu adalah penyimpangan sosial nih ya, penyimpangan sosial. Ini sekarang nih penyimpangan sosial, misalkan kalian sekolah ya dikasih uang ya, kalau misalnya sebelum pandemi, nah uangnya itu kalian pakai malah ya, harusnya untuk SPP dan sebagainya. Bagi sekarang penyimpangan sosial yang ada di masyarakat ya kan, mulai dari video porno ataupun misalkan lain, itu kan penyimpangan. Apalagi sekarang banyak terjadi sesuka sama jenis ya, antara laki-laki ataupun laki-laki, antara perempuan dengan perempuan. Nah, ini adalah penyimpangan sosial. Dan yang sering terjadi di UTBK ya, ini hanya di Hore Digital nih kalian bisa tahu ya. Ada konflik dan integrasi sosial. Nih yang saya katakan tadi ya. Ini konflik biasanya ada terus nih di UTBK Sosiologi. Ini pasti ada. Tapi jangan nyepelein ya, walaupun sosiologi kalian, sosiologi gampang. Ini kalau kalian nggak tahu dasar-dasarnya, kalian nggak tahu materi-materi yang di awal-awal kelas 10, kelas 11, itu nggak ada. Pasti kalian akan menjadi bumerang. Ya. Terus juga ada stratifikasi sosial, nih juga sering ada. Ya, terus juga ada struktur sosial, ada diferensi sosial. Nih yang sering terjadi ini ada namanya kelompok sosial dan masyarakat multikultural. Nih, ya. Nanti kita akan ada kesempatan. Mudah-mudahan minggu depan ataupun misalkan minggu depannya lagi kita akan sama-sama mengerjakan soal, ya. Jadi sebelum kita materi, ya kita langsung mengerjakan soal. Juga ada perilaku menyimpang nih, hampir ya, hampir mirip dengan penyimpangan sosial, tapi ini perilakunya, ya.
Dan tadi penyimpangan, sekarang perilaku. Kalau perilaku itu langsung tindakan langsung dari si individu ataupun manusia itu sendiri. Dan juga pengendalian sosial. Kalau pengendalian sosial itu lebih ke solusi, ya, lebih ke solusi. Biasanya, terus yang kedua, ini materi UTBK sosiologi yang sedang, ya. Tadi yang sulit nih. Yang sedang itu, ini juga sering keluar sih, ya, tapi jarang-jarang. Yang pertama adalah hakikat perubahan sosial, ya. Perubahan sosial, ingat tadi ada perubahan secara cepat, ada perubahan secara lambat, ada perubahan secara evolusi, terus juga ada namanya evolusi, ya. Terus juga ada interaksi sosial. Interaksi sosial, ingat, interaksi sosial itu antara individu dengan kelompok, kelompok dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Intinya tentang masyarakat. Ada namanya komunikasi, ya, ada namanya interaksi, ada namanya kerjasama tim, ada namanya tolong menolong. Nah, itu namanya interaksi sosial. Terus juga ada modernisasi dan globalisasi. Nah, ini sering keluar nih globalisasi di zaman sekarang, teknologi sekarang, ya. Terus juga ada mobilitas sosial, ya. Kalau mobilitas sosial berkenaan dengan misalkan apa yang namanya di bidang-bidang ekonomi, ya, misalkan mereka pindah ke sini gimana gitu pengaruhnya terhadap mobilitas. Intinya antar individu itu satu daerah ke daerah lain itu mobilitasnya seperti apa. Terus juga ada sosialisasi dan kepribadian. Nih, ya, sosialisasi namanya sosialisasi, pasti ada namanya interaksi, pasti ada konflik, pasti ada komunikasi, terus juga pasti akan ada namanya timbal balik, ya. Jadi sosialisasi kepribadian itu gimana sih kepribadian kita di dalam masyarakat. Terus juga ada hakikat ilmu sosiologi, ya. Nah, biasanya terus yang jarang ada di UTBK, walaupun jarang ya, itu ada namanya gender, ya, kesetaraan gender. Biasanya itu karena saya ilmu keluarga, ilmu sosiologi, ya, ilmu sosiologi keluarga, jadi tahu saya gender itu, kesetaraan gender, ya, yang RUU PKS atau apalah gitu, ya. Juga ada lembaga sosial, ya. Kalau lembaga sosial misalkan lembaga swadaya masyarakat LSM, RT RW, partai politik, misalkan yang berhubungan dengan NATO ataupun lain ini, ya. Jadi sosiologi itu kita mempelajari apapun itu. Nah, yang jarang itu juga nilai, norma dan keteraturan sosial gitu. Ya. Ingat ya ini ya, boleh di screenshot. Nanti mungkin kalau ingin minta silakan chat Kak Al Ihsan, ya, boleh gitu. Mungkin itu untuk pertemuan awal kita di dasar ini, ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dan saya pengen untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa berdiskusi dengan saya, gitu ya. Bisa on kamera, bisa bersuara. Oh iya Kak, oh iya Kak, gimana sih tips dan triksnya? Nanti akan ada di Hore Digital. Makanya kalian terus-menerus di Hore Digital ini, ya, karena guru-gurunya hebat, guru-gurunya terlatih, dan guru-gurunya sudah luar biasa di bidang ahlinya. Oke, itu aja mungkin Kak Alisan. Ada yang ingin sampaikan, Kak? Oke, Kak. Terima kasih Kak Dadan. Ya, buat kalian nanti kalau yang tadi telah join atau yang nggak sempat join sampai akhir, bisa dilihat di recordnya di channel YouTube-nya ya. Ada channel YouTube-nya di deskripsi grupnya, jadi yang mau lihat recordnya ada di channel YouTube. Dan kalau yang mau tanya-tanya masalah itu bisa DM aja di Hore Digital gitu. Untuk materi paling nanti di-share ke grup gitu. Jadi nanti insya Allah di-share dalam bentuk PDF ya. Tunggu aja. Untuk nanti malam jangan lupa kita ada live teaching TWK bersama Kak Yoga. Buat yang dengan Jen Latsolnya bisa ikut gitu. Karena udah sore mungkin langsung di akhir aja ya. Kalau ada yang tanyakan mungkin bisa tanyakan via DM IG aja. Ya, terima kasih Kak Dadan yang sudah memberikan materi, sudah mengajar pada sore hari ini. Dan terima kasih buat yang lainnya yang telah hadir sampai selesai, dari awal sampai akhir, yang sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diterima dengan baik, dan bisa ikut ujian UTBK dengan lancar ya, dengan mudah gitu. Dan bisa lolos di PTN impian. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Agnes, sama-sama Faiza gitu. Sama-sama ya, saya salut pertemuan kita udah berinteraksi ya, walaupun di chat tadi ada. Untuk selanjutnya kita sama-sama nih ya, kita mau lihat soal ya, semoga kalian sehat terus ya. Mudah-mudahan minggu depan atau minggu yang akan datang kita bertemu lagi di Hore Digital ini ya.
Wah, ada Ainun ternyata baru gabung. Oke ya. Oh ya, Untuk besok lagi kita kenalan. Oke, silakan Kak Elisa. Terima ya, kasih. terima kasih Kak Dadan. Ya, mohon maaf kalau tadi Pak sebelumnya kakak minta maaf kalau tadi agak telat ya. Sebelumnya Saya juga karena teman. ya agak telat sekitar 10 sampai 15 menit ya gitu. Karena tadi kakak agak ketinggalan juga di sini sholat asar aja asarnya agak telat gitu. Jadi sholat asar dulu baru kakak play gitu. Ya, ya lebih kurangnya kakak minta maaf, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, sore terima semuanya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.